Jumlah tenaga honorer siluman, yang diduga memalsukan persyaratan untuk lulus seleksi P3K, atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, di pemerintahan Kabupaten Seluma, terdeteksi sudah nyaris menembus angka 1.000 orang. Terbanyak adalah tenaga pengajar atau guru, produk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbud, dan tenaga kesehatan atau nakes, produk Dinas Kesehatan atau Dinkes, dengan jumlah mencapai angka 761 orang. Kami sudah menyesuaikan 5 jenis persyaratan atau data, sebagai syarat bisa mengikuti seleksi P3K. Pada seleksi tahap 1, ada 22 orang honorer siluman dinyatakan lulus. Seleksi tahap 2, tercatat 950 orang lulus seleksi administrasi, juga terindikasi honorer siluman, kata Bupati Seluma, Tedi Rahman, sebagaimana diwartakan radarselatan.bacakoran.co, edisi Minggu, 4 Mei 2025. Ya, pasti, kalau mereka honorer siluman, baik tahap 1 maupun tahap 2, akan kita batalkan. Perkembangan ke depan, akan kita atur, apakah diumumkan, atau bagaimana teknisnya. Kita kasih waktu, karena inspektorat juga masih bekerja. Selain guru dan tenaga kesehatan, honorer di OPD-OPD lain juga diperiksa. Kita gunakan metode data silang, baik dari payment gaji, database, BKN maupun Dapodik, ujarnya. Diwartakan koran radarseluma.net, proses penyelidikan dugaan honorer siluman oleh Polres Seluma terus berlanjut. Hingga saat ini, penyidik unit Tipikor Satreskrim sudah memeriksa sedikitnya 60 orang, terdiri atas guru dan kepala sekolah tingkat SD atau sekolah dasar, dan sekolah menengah pertama atau SMP. Pemeriksaan dilakukan guna mengklarifikasi dugaan kejanggalan seleksi P3K tahap 1 dan 2, yang dilakukan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dari 60 orang yang sudah diperiksa, 45 orang diantaranya kepala sekolah, sisanya adalah guru yang masih aktif mengajar. Kapolres Seluma, AKBP Bonar Ricardo P. Pakpahan SIK MIK, melalui Kasat Reskrim, AKP Prengkis Sirait SH, mengatakan, pemeriksaan dilakukan untuk menindaklanjuti laporan masyarakat tentang indikasi tenaga honorer siluman yang mengikuti seleksi P3K. Mereka terindikasi belum memenuhi persyaratan masa kerja minimal 2 tahun, sehingga menjadi perhatian serius aparat penegak hukum atau APH, karena dapat menciderai asas keadilan dalam proses seleksi aparatur negara. Masih dalam tahap klarifikasi dan penyelidikan awal, fokus kami adalah untuk memastikan apakah benar ada tenaga honorer yang secara administratif belum layak, namun tetap diloloskan dalam seleksi P3K, ujarnya, sebagaimana dikutip koran radarseluma.net. Penyidik terus mendalami asal-usul para calon P3K, termasuk riwayat pengangkatan sebagai tenaga honorer, dan validasi dokumen administrasi yang digunakan mendaftar. Beberapa guru dan kepala sekolah, yang dipanggil dan dimintai keterangan, mengaku tidak mengenal nama calon P3K yang mendaftar dari sekolah mereka. Masih terus didalami, penyidik masih melakukan klarifikasi kepada pihak-pihak terkait. Jika memiliki informasi tambahan, Polres Seluma membuka ruang bagi masyarakat untuk melapor, tambahnya. Terpisah, Sekretaris Lembaga Swadaya Masyarakat Pelangi Provinsi Bengkulu, Erlan, saat diminta tanggapan, berpendapat, jika angka dugaan honorer siluman yang ditemukan dalam seleksi P3K, benar adanya hingga mencapai 1.000 orang, kasus tersebut harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Saya kurang yakin, para terduga honorer yang disebut siluman, bekerja sendiri secara individu mengutak-atik, atau merekayasa, atau memalsukan persyaratan. Saya justru menduga, lulusnya para tenaga honorer siluman pada seleksi P3K, merupakan hasil kolaborasi atau kerjasama secara terstruktur, sistematis, dan masif, atau TSM para pihak terkait. Sebagai gambaran, bagaimana mungkin mereka memalsukan surat jika mereka pernah atau sedang bekerja sebagai tenaga honorer,
di satu lembaga atau instansi pemerintahan. Bagaimana mungkin juga, mereka yang melakukan seleksi atas persyaratan tenaga honorer, bisa kecolongan begitu banyak honorer siluman, yang angkanya mencapai 1.000 orang. 1.000 itu banyak, nolnya 3, papar Erlan. Oleh karenanya saya berharap, Bupati Seluma, Teddy Rahman, untuk terus mendorong Polres Seluma memproses dugaan honorer siluman yang lolos seleksi P3K hingga tuntas. Siapapun yang diketahui terlibat, proses hukum mereka tanpa pandang bulu, tegasnya. Dari Studio 1 Bintang TV Bengkulu, jurnalis Bintang TV Seluma, Edi Santoso dan tim, serta juru kamera dan video editing, Marco Melandri melaporkan.